Kontradiksi Quran dan Sains. Part 5. Ada pembatas dalam laut. Video ini merupakan bagian dari satu series video yang terdiri dari 8 video yang akan mengupas tentang kontradiksi Quran dan sains. Adapun judul-judul video tersebut adalah Kontradiksi Quran dan Sains, Part 1 Dari mana keluarnya sperma. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 2 Allah butuh bantuan manusia untuk membagi warisan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 3 Di mana tempat matahari terbenam. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 4 Bintang sebagai misil. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 5 Ada pembatas di laut. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 6 Semua diciptakan berpasangan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 7 Susu murni dan dapat diterima. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 8 Bumi datar. Setelah kekonyolan tentang bintang-bintang yang digunakan oleh Allah sebagai misil untuk melempari setan yang berusaha mendengarkan pembicaraan para malaikat. Sekarang mari kita lihat lagi tentang kekonyolan lainnya dari Quran. Bertemunya dua lautan yang dianggap sebagai mujizat Quran, dan bukti bahwa Quran adalah benar-benar firman Allah. Surah 55 ayat 19 dan 20. He released the two seas, meeting side by side. Between them is a barrier so neither of them transgresses. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Apakah Anda pernah melihat gambar atau foto seperti ini? Gambar atau foto tersebut menunjukkan suatu fenomena alam yang biasa terjadi ketika dua lautan bertemu. Dan hal ini disebabkan karena perbedaan karakteristik dari kedua air laut tersebut, kadar garam, suhu, density Desb. Bagaimana mungkin kaum muslim mengklaim kalau hal tersebut merupakan suatu keajaiban atau bahkan membuktikan bahwa Quran benar-benar firman Allah? Banyak kaum muslim yang dengan bangga mengatakan ini adalah salah satu keajaiban Quran, di mana Quran telah membuktikan sesuatu sebelum ilmu pengetahuan mengetahuinya. Mari kita lihat bersama-sama apakah yang diklaim kaum muslim tersebut adalah benar. Ada dua hal yang membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah suatu bukti bahwa Quran merupakan firman Allah. Pertama, Quran hanya melaporkan fenomena yang terjadi, tanpa menyebutkan alasan terjadinya fenomena tersebut. Fenomena tersebut merupakan fenomena yang biasa terjadi ketika dua lautan bertemu. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Muhammad untuk mengetahui fenomena tersebut dari kabar yang dibawa oleh para pedagang lain. Ingat, Muhammad bekerja sebagai pedagang sebelumnya. Dan alasan kedua malahan membuktikan bahwa Quran bukan merupakan firman Allah. Perhatikan alasan yang diberikan pada ayat 20, terutama dalam terjemahan Inggrisnya. Alasan yang diberikan oleh Quran dalam ayat 20 ternyata salah. Disebutkan di sana adanya suatu pembatas barrier. Dan seperti kita ketahui bahwa pembatas tersebut tidak ada sama sekali. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fenomena tersebut terjadi karena perbedaan karakteristik kedua air laut tersebut. Salah satu contohnya terjadi di Teluk Alaska di mana air dari glasier yang mencair bertemu dengan air laut. Kedua air tersebut jelas mempunyai kadar garam atau salinity yang berbeda. Namun fenomena tersebut tidak diam statis seperti itu saja. Kedua air tersebut tetap akan bercampur secara perlahan-lahan dan garis pembatas tersebut akan juga hilang sehingga apa yang dikatakan oleh Quran adalah kebohongan semata. Lagi-lagi bagaimana mungkin kaum muslim mengklaim kalau Quran penuh dengan bukti-bukti sains? Apalagi mau mempercayai Allah yang tidak maha tahu.